Selamat siang saudaraku, Shalom. Dan hari ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk saat ini berkumpul dan beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini biarlah kita menyembah nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Karena hanyalah Yesus, hanyalah Tuhan yang layak dipuji dan yang layak disembah. Engkau Allah yang kudus. Mari kita sembah Tuhan. Kita mau menyediakan waktu kita saat ini untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah nama Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Yesus. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini aku datang sujud menyembahmu, memujimu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku.
biarlah kami tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan dalam apapun gerangan kami Tuhan. Sehingga kami tetap merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin terasa berat beban kami Tuhan. Mungkin terasa berat apa yang kami pikul saat ini Tuhan. Tapi biarlah kami tahu Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Dan terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Biarlah kami tidak memiliki kepalsuan di dalam diri kami Tuhan. Engkau yang selalu menilik hati kami Tuhan. Mungkin orang hanya tahu luar kami, tapi biarlah Engkau Yesus yang menguji hati kami Tuhan. Dan terima kasih Bapa, biarlah firman hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pengharapan bagi kami, menjadi perubahan bagi diri kami, sehingga kami Tuhan dapat berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu saat ini yang menyampaikan firman-Mu berkata-kata dengan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga yang mendengarkan, sehingga yang melihat dapat mengerti dengan jelas. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap bekerja, Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian saat hamba menyampaikan firman-Mu. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang saudaraku. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, biasanya kita pasti menjawab luar biasa ataupun sangat bergembira. Tetapi terkadang keadaan kita tidak seperti itu. Bisa kita ngomong di depan baik, tapi ternyata hati kita banyak sekali masalah, banyak sekali beban yang kita pikul saat ini. Tetapi sebenarnya itu adalah kata-kata iman kita di dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki tetap sukacita di dalam kehidupan kita. Kita tetap memiliki damai sejahtera walaupun terkadang kita menghadapi beban yang berat, menghadapi suatu permasalahan yang mungkin belum terselesaikan saat ini. Tapi biarlah saat ini kita mau belajar bahwa segala sesuatu adalah rencana dari Tuhan, dan percayalah Tuhan tidak akan memberikan suatu cobaan, suatu beban lebih daripada kekuatan kita, asal kita mau berjalan bersama Tuhan. Amin. Dan kita mau hari ini belajar bahwa di setiap kehidupan kita, di setiap, apalagi di zaman digital ini, di zaman media sosial ini, di zaman yang maju sangat pesat ini, banyak sekali kepalsuan. Dalam arti apa yang diposting di sosial media, apa yang menjadi kegiatan di media sosial tidak seperti yang dibayangkan. Nah, yang lagi viral saat ini, yang saya suka mengikuti suatu hal, suatu kejadian yang atau berita-berita yang sedang in saat ini, karena memang kebetulan saya bekerja di dalam digital marketing dan setiap hari mengikuti apa yang ada di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan seperti itu. Karena untuk kemajuan bisnis saya yang pasti, dan juga untuk melihat apa sih yang ada yang lagi tren di dalam dunia ini. Walaupun terkadang saya juga tidak mengikuti itu semua, tetapi saya juga tahu bahwa apa yang saya harus ikuti, apa yang saya harus tidak lakukan. Dan di media sosial ini sebetulnya banyak, bisa dibilang 60% atau bisa dibilang 70% lah, hal yang ada di dalam media sosial tidak seperti dengan kenyataan. Yang viral baru-baru ini adalah ada seorang suami istri yang di Amerika, saya lupa namanya. Jadi dia membuat konten, konten romantis. Jadi setiap hari dia membuat konten romantis antara suami istri ini, yang ada dansa, ada mungkin makan malam di TikTok ya, di TikTok. Jadi mereka melakukan keseharian dengan romantis di dalam konten TikTok, tetapi tidak tahu apa yang terjadi. Si suami ini membunuh istrinya, menembak istrinya,
karena diduga, saya juga tidak tahu sih permasalahan yang pastinya seperti apa bahwa istrinya ini ternyata selingkuh. Nah, ini waktu membunuh istrinya ini, dia lagi berdua sama dengan selingkuhannya di suatu apartemen. Jadi di handphonenya dipasang chip atau dipasang pelacak sama suaminya ini. Di mana sih ponsel ini, apa yang dilakukan? Ternyata ketahuan bahwa istri ini selingkuh di apartemen. Nah, terus kemudian akhirnya dia datangi dan dibunuh. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, dan apa yang terjadi di kehidupan mereka kita tidak tahu. Tetapi dikatakan juga bahwa ada KDRT di dalam keluarga tersebut. Saya hanya mengikuti sih, tidak tahu yang terjadi apa. Tapi kalau pembunuhan tersebut memang benar dan suami ini lagi diadili dan lagi dalam proses pengadilan. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali kepalsuan yang ada di dalam media sosial, dan juga mungkin saat ini terjadi kepalsuan di dalam kehidupan kita. Dalam arti mungkin kita bisa ketawa, kita bisa bersuka cita, tetapi di dalam hati kita lagi banyak masalah, ataupun ada kepahitan, ataupun ada kebencian, tidak suka sama orang, atau suatu hal yang membuat kita sakit hati juga kepada Tuhan. Itu bisa, sangat bisa, karena manusia itu gampang sekali menutupi apa yang tidak baik di dalam kehidupan manusia. Seperti juga saya, semua orang pasti ada suatu kali yang namanya kepalsuan. Pasti itu yang namanya manusia. Tidak ada gembala maupun pelayan, maupun orang yang melayani di mimbar, ataupun orang yang bekerja di kantoran, ataupun anak-anak sekolah, semua pasti memiliki namanya kepalsuan. Entah itu di masa dia waktu yaitu sekolah, waktu dia bekerja, atau pelayanan, atau apapun yang dilakukan. Dan hari ini kita mau belajar bahwa kepalsuan ada di dalam juga tokoh di Alkitab, yaitu Ananias dan Safira. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar dan sering membaca pasal tersebut. Tapi kita mau mengulang kembali ya teman-teman. Kita mau belajar lebih dalam lagi tentang Ananias dan Safira ini. Mari kita mau buka dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya bacakan ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanahmu itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar itu. Amin. Nah, di dalam pasal ini kita bisa ketahui bahwa Ananias dan Safira
berbohong kepada Petrus. Dan yang lebih parah lagi, Ananias dan Safira mencoba untuk berbohong kepada Tuhan. Ananias dan Safira ini bisa dikatakan adalah jemaat mula-mula. Jadi bisa dikatakan dia sudah melayani Tuhan. Bisa dikatakan juga dia adalah pelayan Tuhan. Tetapi dia tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, Ananias dan Safira ini ingin mendapat pengakuan di jemaat-jemaat, ingin mendapat pengakuan di depan rasul-rasul. Ini loh aku berkorban banyak, ini loh aku menjual tanahku, ini aku menjual seluruh tanahku dan aku kasihkan, aku persembahkan kepada Tuhan. Dia ingin diakui, ia ingin dihormati, mereka ingin mendapat penghargaan dari rasul-rasul. Tetapi apa yang dilakukan ini, Petrus tahu. Petrus mendapat roh dari Tuhan untuk mengetahui bahwa orang ini berbohong apa enggak, mereka ini berbohong apa enggak. Dan akhirnya Petrus mengetahui bahwa mereka berbohong. Seharusnya mereka tidak usah berbohong, karena memang tanah itu milik mereka. Mau dikasihkan Tuhan terserah, mau tidak terserah, juga mau dibuat apapun terserah, karena itu kan memang haknya mereka, haknya Ananias dan Safira. Tetapi hal yang tidak menyukakan Tuhan, perbuatan yang tidak disukai Tuhan adalah dia ingin mendapat pengakuan, dia ingin dihargai orang dengan cara berbohong, palsu, dengan memberikan kebaikan, tapi di belakang dia membohongi Tuhan Yesus. Membohongi, apalagi dikatakan membohongi roh Tuhan, berdusta kepada roh Tuhan. Nah, ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu isi hati setiap orang. Di dalam Lukas 6 ayat 15 dikatakan, ini waktu Tuhan Yesus berkata juga tentang uang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Mereka ingin dikagumi, mereka ingin dihormati sekali lagi. Tetapi Tuhan tidak suka cara itu. Kepalsuan, kedustaan ada di dalam diri Ananias dan Safira. Apalagi dia berbohong kepada roh Tuhan dengan mengatakan kalau dia sudah memberikan semuanya kepada Petrus dan ingin dipersembahkan kepada Tuhan. Roh iblis ada di dalam diri Ananias dan Safira. Seperti juga di dalam perjanjian lama, roh iblis ada di dalam Saul. Maka dari itu, Saul kebingungan. Saul seperti orang yang penuh emosi, yang bertindak yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau kita dirasuki oleh roh iblis, kita akan menjadi orang yang tidak disukai oleh manusia, tidak disukai oleh Tuhan. Yang semakin lama kita akan jauh dari Tuhan bila roh iblis itu tidak segera kita keluarkan atau kita menjauhi roh iblis itu. Dan yang paling parah, kalau kita tidak segera bertobat, kita bisa masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Maka dari itu, saudara-saudara, jangan ada kepalsuan di dalam diri kita. Ananias dan Safira adalah pelayan. Mungkin di sini saat ini ada yang mungkin mendengar dan melihat pelayan-pelayan Tuhan. Mari jangan ada dusta, jangan ada kedustaan, jangan ada kepalsuan di dalam diri saudara-saudara yang mungkin saat ini menjadi pelayan Tuhan.
Mungkin teman-teman berkhotbah, saudara-saudara berkhotbah di depan orang, tetapi kelakuan saudara-saudara tidak mencerminkan dengan firman Tuhan. Mungkin kalian worship leader, kalian pemain musik, tetapi teman-teman melakukan hal yang melenceng dari firman Tuhan. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Saya jujur, pada waktu saya kuliah, saya pelayanan. Hari Sabtu Minggu saya pelayanan, hari Senin sampai Jumat saya melakukan dosa. Mungkin orang melihat saya, wah keren, main musik, keren, kamu worship leader. Tetapi Tuhan tidak bilang keren, karena kamu hanya melakukan itu untuk membangkitkan diri kamu sendiri. Itu saya ditegur, saya dinasihati oleh Tuhan, saya ditempa saat itu oleh Tuhan, dan menjadikan sampai saat ini saya, udahlah Tuhan, untuk apa sih pengakuan orang? Untuk apa sih saya ingin mendapat pengakuan orang lebih? Saya ingin hanya mendapat pengakuan Engkau Yesus. Saya ingin melakukan apapun yang saya lakukan sesuai dengan firman. Saya tidak ingin ada kepalsuan di dalam diri saya. Saya berkhotbah, saya juga harus melakukan. Tidak hanya pelayan-pelayan saja. Mungkin saat ini saudara-saudara yang bekerja di dalam perusahaan, di dalam kantor, juga janganlah ada kepalsuan di dalam diri saudara-saudara. Dalam arti mungkin di depan teman-teman saudara baik, tapi di belakang ngomongin teman-teman saudara. Di depan bos teman-teman, kalian bilang ya pak, tapi di belakangnya kalian selalu membuli, kalian selalu mengolok-olok. It's not good, tidak baik sama sekali. Tuhan tidak suka. Mungkin teman-teman saya di sekolah, di depan guru baik, sama seperti yang tadi, di belakang mengejek, membuli. Ataupun yang saat ini mempunyai orang tua, di depan bilang ya, tapi di belakang tidak melakukan, tidak taat kepada orang tua. Marilah sekarang ini kepalsuan yang ada di dalam diri kita, hilangkanlah. Untuk apa sih? Hanya untuk mendapat pengakuan dari manusia? Hanya untuk mendapat penghargaan dari manusia? Itu tidak penting. Rasul Paulus bilang, apa yang dahulu aku banggakan, apa yang dahulu aku inginkan, yang orang-orang membanggakan aku, menghormatin aku, sekarang itu adalah hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Maka dari itu, biarlah kita mendapat pengakuan dari Tuhan. Marilah kita tidak ada kepalsuan. Marilah kita membuka isi hati kita, supaya apa? Jangan roh iblis yang ada di dalam diri kita, tetapi Roh Kudus, Roh Allah yang di dalam diri kita, supaya kita kuat, kita bisa menjalankan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ampuni kami hamba. Ampuni kami Tuhan sebagai hamba. Saat ini mungkin kami sudah lama hidup dalam kepalsuan. Kami sudah hidup di dalam ketidakbenaran. Di depan orang baik, tapi di belakang orang kami sering mengejek, kami sering ngolok-olok, kami sering ngomongin orang. Tapi bila saat ini Tuhan, Engkau yang tahu isi hati kami Tuhan. Saya takut Tuhan, kami takut Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman ini, bahwa hanya Engkau yang bisa mengetahui isi hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bertobat Tuhan. Biarlah isi hati kami Tuhan, yang tidak baik, yang jorok, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, biarlah Engkau angkat dan Engkau buang. Dosa kami Engkau buang Tuhan, sehingga kami bisa menjalankan perintah-Mu Tuhan. Kami tidak ingin seperti Ananias dan Safira, hanya untuk menginginkan penghargaan dari orang, tetapi berdusta kepada Engkau. Tetapi kami ada kepalsuan di dalam diri kami.
Dan terima kasih Bapa. Biarlah apa yang kami dapat saat ini Tuhan, firman-Mu Tuhan, membuat kami Tuhan bisa berbalik kepadamu Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu saat ini yang bekerja hidup di dalam diri kami, hidup di dalam diri saudara-saudara, sehingga kami bisa jalan bersama-Mu, kami bisa bersuka cita, kami tidak ada kepalsuan. Kami percaya jika tidak ada kepalsuan, hidup yang kami jalani akan lebih banyak bersuka cita, akan lebih enteng di dalam melakukan apapun, akan lebih berserah kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Kami biarlah menyerahkan segala rencana kami ke dalam rencana-Mu. Karena kami tahu Tuhan, rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Dan kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang menjadi penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan sekali lagi saudara-saudara, tetaplah bersama Tuhan. Jangan ada kepalsuan di dalam diri saudara-saudara, dan biarlah Tuhan yang selalu menilik hati saudara-saudara. Roh Kudus biarlah bekerja di dalam diri saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.